Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi di materi baru yaitu tentang teks pidato. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang teks pidato. Jadi sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita lapaskan lapas basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warjuqni fahma wa amalan solihah. Nah, 60 dan 75 tahun yang lalu, apa sih yang terjadi? Nah, pada eh, 60 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 30 September 1960, ini adalah Bung Karno, ya, Presiden pertama Republik Indonesia, berpidato di gedung PBB dengan penuh semangat dan berapi-api. Dan di sini dia menyampaikan pidatonya itu dengan mengutip ayat-ayat yang di Al-Quran. Luar biasa, ya. Dia mengutip tentang eh, ketuhanan gitu, terus persatuan, perdamaian, karena pada saat itu yang menguasai dunia itu peradaban barat. Jadi di sini Presiden Soekarno itu membuktikan bahwasanya kita tidak boleh ada perbedaan, kita semua itu harus saling tolong menolong, saling menghormati, dan saling berdamai. Nah, kalian bisa lihat, ya, sejarahnya itu di Google dengan kata kunci pidato Bung Karno tanggal 30 September 1960. Selanjutnya itu pidato, siapa yang tahu ini? Nah, pidato Bung Tomo. Ya, pidato Bung Tomo ini disampaikan pada tanggal 10 November 1945, sekitar 75 tahun yang lalu. Nah, di sini pidato Bung Tomo ini, ya, yang penuh dengan semangat yang sangat berapi-api, membakar semangat arek-arek Surabaya, karena Bung Tomo ini berasal dari Surabaya. Di sini tujuan Bung Tomo itu untuk membangkitkan rasa semangat para pejuang bangsa, para rakyat Surabaya untuk melawan dan tidak gentar oleh serangan 30.000 pasukan Inggris. Ya, karena di sini pasukan Inggris itu senjatanya itu sangat lengkap, dan orang Indonesia hanya punya senjata seadanya, ya kan, yang seperti dibilang di sejarah-sejarah itu Indonesia melawan penjajah menggunakan bambu runcing. Bukan hanya bambu runcing, mereka bisa juga melawannya dengan keris, ya kan. Keris kan benda tajam seperti parang, ya, peralatan seadanya yang ada di rumah mereka gitu. Selanjutnya, nah, selanjutnya adalah pidato itu bisa menjadi jalan awal menuju perubahan. Nah, seperti di gambar yang sebelumnya, ya, bisa dibilang pada saat itu di tahun 1945, walaupun Indonesia sudah merdeka di tanggal 10 November 1945, tapi Indonesia itu belum sepenuhnya merdeka. Mereka belum sepenuhnya diakui dunia bahwasanya Indonesia itu sudah merdeka. Jadi masih banyak penjajah-penjajah yang ingin menjajah Indonesia gitu. Jadi di sini Bung Tomo ingin rakyat Surabaya itu bersemangat kembali itu untuk memerdekakan Indonesia secara utuh, seperti itu. Maka terjadilah perubahan. Yang pertamanya rakyat Surabaya itu lesu gitu, semangatnya kurang. Dengan adanya pidato Bung Tomo ini, rakyat Surabaya itu menjadi semangat gitu untuk melawan pasukan Inggris. 30.000 loh pasukan mereka, dan mereka itu
senjatanya itu lengkap seperti itu. Nah, pidato. Pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan khalayak ramai untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Nah, pidato juga bisa disebut kok bahasa Inggrisnya public speaking ya. Ya, di dalam materi pidato kita akan membahas tentang tujuan pidato, bentuk pidato, kerangka pidato, dan metode pidato. Tetapi kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas satu subjudul saja, yaitu tujuan pidato. Nah, tujuan pidato itu terdiri atas 3 ya. Yang pertama itu pidato tujuannya untuk memberitahu atau pidato informasi. Yang kedua itu pidato persuasi. Persuasi artinya mempengaruhi. Nah, jadinya tujuan pidatonya itu untuk mempengaruhi. Lalu yang ketiga itu pidato aksi ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pidato informasi. Ini definisi dari pidato informasi, yaitu pidato yang bertujuan menginformasikan, memberitahukan, atau menjelaskan sesuatu. Fokusnya itu di mana? Pesan yang akan disampaikan. Syaratnya, ciri-cirinya ya. Orator itu berbicara dengan jelas, sistematis, tepat, dan akurat, serta memiliki wawasan yang sesuai. Nah, kalau misalnya kita berpidato tentang informasi kesehatan COVID-19, maka kita itu memiliki wawasan yang sesuai. Gitu. Misalnya dokter yang melakukan pidato itu kan menginformasikan berapa jumlah orang yang terkena COVID-19 seperti itu. Lalu targetnya siapa? Nah, targetnya ini audiens menangkap informasi dengan sungguh-sungguh. Nah, semua targetnya itu audiens ya. Audiens itu artinya pendengar. Nah, pendengar itu menangkap informasinya itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya gitu. Selanjutnya, nah ini dia contoh dari pidato informasi, yaitu informasi tentang BPJS Kesehatan. Lanjut ke pidato persuasi. Nah, definisinya apa? Definisi dari pidato persuasi ini, pidato persuasi ialah pidato yang bertujuan meyakinkan audiens tentang sesuatu. Ya. Lalu fokusnya pesan dan argumentasi. Pesan dan argumentasinya itu berupa nalar, logis, artinya masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pidato persuasi itu nggak boleh asal-asalan ya. Itu harus ada pertanggungjawabannya, harus ada datanya juga. Lalu syarat orator itu orang yang berpidato ya. Orator berketerampilan berbicara dengan sangat baik dan mampu mengubah pikiran dan sikap audiens. Jadi misalnya kan Mario Teguh nih, ada orang yang lagi galau karena habis di PHK, pemberhentian hak kerja. Jadi dia itu karena putus asa, Pak Mario Teguh ini dia berpidato. Kalian pernah kan dengar Pak Mario Teguh ya berorasi, berpidato, berbicara di depan umum. Nah, dia itu kan dapat mengubah pikiran. Misalnya habis di PHK kok bisa gini, tujuan dia itu membangkitkan semangat lagi, membangkitkan semangat audiensnya seperti itu, supaya
dia berpikiran positif. Dia harus mencari ide baru agar mendapatkan pekerjaan gitu. Selanjutnya targetnya audiens setuju, percaya, dan mau terlibat untuk kepentingan pribadi atau lembaga. Nah, ini dia pidato persuasi dari Pak Mario. Biasanya kita kalau misalnya Pak Mario berbicara, oh iya ya, gitu ya kan, seakan-akan kita mengalami hal itu. Itu namanya pidato persuasi. Kita terpengaruh oleh apa yang dikatakan si orator itu. Lanjut, pidato aksi. Nah, pidato aksi itu definisinya itu pidato yang bertujuan untuk menggerakkan, ya, menggerakkan orang-orang. Misalnya lagi kampanye nih, kita orang yang berkampanye itu kan untuk menggerakkan audiensnya supaya terlibat dalam partainya, terus mau dia mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orator tersebut gitu ya. Nah, ini fokus pesan, argumentasi, dan pengalaman. Jadi di dalam isi pidato aksi itu dia berisi pesan, argumentasi, pendapat, dan pengalaman dia gitu ya. Terus orator itu berketerampilan berbicara yang sangat baik, pandai membangkitkan semangat, berwibawa, tokoh idola, panutan masyarakat. Nah, pidato aksi ini hampir sama dengan pidato persuasi, seperti itu, hanya beda-beda sedikit gitu ya. Terus targetnya audiens setuju, yang persuasi juga audiens juga setuju kan, percaya, mau terlibat, dan segera bertindak demi kepentingan bersama. Nah, aksi ini untuk kepentingan bersama. Kalau persuasi itu boleh kepentingan pribadi dan boleh kepentingan lembaga atau bersama, seperti itu. Nah, ini adalah pidato aksi ya, orasi dari Bapak Prabowo Subianto yang berorasi di depan umum di depan ribuan orang di dalam stadion ya kan. Dia mempromosikan partainya. Kalian pasti tahu apa partai yang dipegang oleh Bapak Prabowo. Nanti akan ada soal ya di Google Form kita kali ini. Jadi kalian pikir-pikir dulu apa sih nama partainya gitu ya. Nanti bisa kalian jawab, kalian googling dulu, baru nanti kalian jawab soalnya apa nama partai dari Bapak Prabowo Subianto. Baiklah, telah berakhir ya materi hari ini. Kita lanjut di materi minggu depan ya. Umi ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, atas kerjasama kalian, dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.